Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Kirom di podcast Ngopi Dalu, ngobrol pintar pilkada dan pemilu bersama KPU Belitung. Luar biasa, pada kesempatan kali ini di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025, saya tidak sendiri lagi hostnya karena sudah ditemani oleh Bung Farel. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Farel Wildan Aziz yang akan mendampingi dari Bung Kirom nih buat nanya ke dua narasumber kita yang cantik-cantik. Iya, luar biasa. Dan kesempatan kali ini ya, Bung Farel, karena kita di Hari Sumpah Pemuda pasti hostnya muda-muda. Menyesuaikan ya. Narasumbernya juga muda-mudi ya. Benar. Dan pada kesempatan kali ini, seperti halnya yang kemarin, mungkin kita nanti akan perkenalkan sedikit bahwasanya kita kemarin sudah mengadakan lomba video kreatif tingkat SMA, SMK, MA se-Kabupaten Belitung dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dan sudah didapatkan 2 pemenang. Keren. Dan ini dia pemenangnya itu juara video kreatif terbaik favorit dan juara video kreatif terbaik 1. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Boleh dari Novi. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Lovi Laka Putri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan dan sekarang saya duduk di kelas 11. Oke, silakan. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Janice Gustaf. Saya sekarang menjadi wakil ketua OSIS dan saya berasal dari SMA Negeri Tanjung Pandan. Keren banget ya, 2 wanita atau perempuan pemilih pemula yang menjadi juara video kreatif yang mewakili sekolahnya masing-masing ya, Bung Kirom ya. Dan gimana nih perasaan kalian setelah memenangkan perlombaan ini? Mungkin dari Gustaf. Perasaan aku pas dapat pengumuman pemenangnya itu kaget sih. Kok bisa ya masih menang, soalnya selama proses pengerjaannya secara dadakan, mendadak banget. Jadi happy banget rasanya pas dinyatakan menang. Oke. Kalau dari Lovi? Kalau dari Lovi sendiri tentu Lovi tuh senang banget kan, karena nggak nyangka juga bisa dapat juara, tentunya yang favorit juga kan. Karena ngumpulin like-nya juga harus nyebarin ke teman-teman, ngajak teman-teman juga. Dan itu tuh ngabarin teman-teman juga pada senang, bisa dapat juara favorit nih. Oke. Luar biasa ya antusiasnya dan itu tadi perlombaan ini kita buat sebagai wujud apresiasi ya untuk di Hari Sumpah Pemuda jadi pesertanya juga dari SMA, SMK, MA ya. Lumayan banyak sampai terpilihlah kalian ini lumayan banyak loh. Proses seleksi penjuriannya lumayan rumit ya. Dari kita pribadi dengan pimpinan yang ada itu proses pemilihan juara-juaranya lumayan karena semua videonya itu bagus. Semua yang ikut video di lomba kreatif yang diadakan dari KPU itu bagus. Jadi dari kita sendiri sebenarnya pengen semua juara. Pengen semuanya juara, tapi kan nggak bisa, harus ada video favoritnya, video terbaik satunya, jadi nggak mungkin bisa semua gitu kan. Dan jadi kami pun berterima kasih karena pertama Bung Kirom untuk lomba video kreatif ini karena waktunya sangat singkat. Benar. Karena ngedit video itu karena saya juga editor juga di KPU ini lumayan lama loh ini. Walaupun videonya nggak sampai 5 menit lumayan lama. Tapi yang namanya editor kan nggak pernah tidur ya Kak? Iya. Benar sekali. Betul. Dan sebenarnya kalau kita boleh tahu motivasinya apa nih dari kalian ikut lomba yang diadakan oleh KPU? Mungkin dari Lovi dulu. Kalau menurut Lovi, kalau motivasi kan ini salah satu program inovasi juga ya Kak, untuk pemuda-pemuda di Belitung nih. Karena menurut Lovi tuh kalau untuk remaja-remaja umuran Lovi sekarang kan masih minim banget informasi atau pengetahuan nih cara demokrasi, musyawarah atau gimana menghargai lah pendapat-pendapat. Nah dengan ada inovasi seperti ini kan Lovi juga termotivasi nih dengan pengetahuan yang Lovi punya di sekolah. Berarti Lovi bisa kasih tahu ke teman-teman kayak gini nih cara demokrasi yang lebih baik lagi, atau gimana sih cara kita bisa menghargai pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain. Mungkin sedikit motivasi dari Lovi karena Lovi juga mau bertukar informasi dengan teman-teman yang lain. Betul, luar biasa. Kalau dari Gustaf gimana? Kalau motivasi aku sih karena awalnya aku melihat invitation buat lomba ini, terus aku mikir bahwa KPU tuh kan tugasnya buat menyampaikan aspirasi dari rakyat ya gitu. Dengan ikut lomba ini tuh aku bisa menyampaikan juga bahwa di sekolah tuh anggota OSIS juga bisa loh nyampain aspirasi dari siswa-siswa lain juga di sekolah gitu. Pada intinya kalian ini memberikan gambaran lah ya kepada pemilih pemula nih, khususnya di umur-umuran kalian bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Mungkin di sekolah yang pertama-tama yang dilakukan itu sebelum terjun ke masyarakat tuh di sekolah bagaimana
cara pemilihan OSIS terutama gitu betul, kan. betul. Bagaimana nih kan? Karena kita mulai dari hal-hal kecil dulu ya, Iya, Kak. benar. Bagaimana kalian menyampaikan visi misi kalian agar teman-teman kalian tuh memilih kalian gitu ya sesuai dengan visi misi ya. Karena kan banyak pemilih ini kan mungkin kayak punya teman gitu kan, milih dia lah karena teman, milih dia lah karena teman, ada kedekatan. Dan kalau ngomongin ini nih, kalian kan kalau dari Lofi sendiri kan dari MPK ya. Kemudian dari Gustaf dari OSIS ya. Kalau ngomongin pasti tidak semua generasi muda tuh aktif dalam organisasi. Seperti halnya kalau dulu zaman saya di OSIS juga memang kalau tidak semuanya antusias untuk di OSIS kan. Apalagi kalau zaman sekarang lebih banyak antusiasnya yang cewek-cewek sebenarnya. Jadi kadang saya sendiri heran kenapa kok sudah berganti zaman dan berganti juga kan. Oke. Kalau kita ngomongin di Hari Sumpah Pemuda pasti ada makna sendiri kan ya. Nah kalau untuk dari adik-adik sekalian, apa sih makna Sumpah Pemuda bagi kalian? Mungkin dari Lofi dulu. Kalau teman-teman memilih, mungkin menurut Lofi sendiri, di mana Hari Sumpah Pemuda itu kita mengenang jasa-jasa pahlawan lah yang bisa membuat Indonesia ini sampai di sini. Nah salah satunya kontribusi dari generasi muda yang ada di sekarang. Nah sekarang berarti tugas kita adalah meneruskan tugas-tugas mereka, di mana langkah-langkah mereka tuh harus kita teruskan untuk mengembangkan negara dan bangsa kita. Karena dari langkah kecil kita inilah yang bisa membawa perubahan besar untuk negara dan bangsa atau sekitar kita. Luar biasa. Nah kalau Gustaf gimana nih? Makna Sumpah Pemuda bagi kamu itu seperti apa? Kalau menurut aku teman-teman pemilih, makna Sumpah Pemuda itu hampir mirip sama punya Celovi, yaitu dengan Sumpah Pemuda itu bisa membawakan kita kepada langkah perubahan. Bahwa suara dari anak-anak muda itu juga bisa membawakan perubahan bagi bangsa yang besar. Bukan hanya perubahan kecil, tapi bisa perubahan yang sangat-sangat signifikan. Iya, betul benar. Karena memang peran pemuda ini tanpa, kalau seperti kata Bung Karno kan beri saya 10 pemuda akan kugoncangkan dunia, ya kan? Berarti goncang sebenarnya. Memang benar-benar langkah kecil ini yang menentukan ya. Berarti dari zamannya kita, dari zamannya kalian itu menentukan buat Indonesia ke depannya sebagaimana. Arahnya negara kita ini sebagaimana gitu kan. Lebih baik melangkah kecil daripada tidak melangkah. Benar. Lebih baik melangkah daripada ayo betul. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih ke pembahasan kita yang kalian ini kan pemenang lomba video kreatif tuh. Kalian pemenang lomba video kreatif. Boleh dong ceritakan sedikit konsep dari video yang kalian ikut sertakan pada lomba ini dan pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin dari video yang kalian buat. Mungkin dari Gustaf dulu, boleh. Kalau untuk konsepnya sesuai rubrik di awal itu kan bisa membuat dalam bentuk vlog, sinematik ataupun video-video animasi gitu kan. Kalau aku milih konsepnya video sinematik karena lebih condong ke arah sana untuk pembuatan video. Lebih sering untuk pembuatan video membuatnya di video-video sinematik. Untuk topik yang dipilih dalam pembuatan video kreatif KPU ini yaitu bahwa OSIS bisa menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi siswa. Jadi siswa-siswa itu nggak perlu takut untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada OSIS gitu. Kalau nggak salah nih yang di SMA Anugerah ya, mereka ini menyediakan barcode ya untuk aspirasi. Jadi kayak misalkan seluruh siswa nih mungkin mereka mau menyampaikan apa-apa, sampaikan ke keluh kesah gitu, kayak mereka ya udah di barcode aja. Sampaikan langsung, mungkin kalian bisa baca dan kalian pun bisa meneruskan. Kalian perpanjangan tangan kepada guru-guru kalian nih. Pengennya siswa-siswi ini, Bu, mereka nih pengennya gini, mengadakan lomba ini. Karena gitu. Sebagai penyambung lidahnya gitu. Boleh, Lofi bagaimana? Kalau dari Lofi sendiri ya Kak, untuk konsep yang kami ambil kan kurang lebih sama seperti yang telah syarat-syarat yang ditentukan dari KPU nih. Topiknya juga kami mengambil dari yang KPU dan kami mengambil semua topik. Salah satunya juga dari yang bagian OSIS sampaikannya dan juga Sumpah Pemuda. Untuk konsep videonya juga kami menggabungkan dari pihak OSIS dan MPK karena sebagai pengalaman lah Kak, OSIS dan MPK di sekolah kami itu saling berdampingan. Setiap ada program kerja apapun kami selalu bersama, entah itu nanti saling membantu ataupun saling melengkapi lah Kak. Untuk pesannya mungkin itu kan konsep kami juga tentang demokrasi ya Kak. Nah itu sesuai pengalaman kami juga melakukan program kerja itu tuh selama 1 tahun. Bertahun-tahun sebelumnya juga pernah dilakukan untuk menangkit OSIS, di mana di situ tuh harapannya lah untuk remaja-remaja di seumuran aku, karena demokrasi tuh bukan kita tuh harus saat terjun di masyarakat, tapi bisa dilakukan dari sekarang, dari hal-hal kecil lah gitu Kak.
Oke, luar biasa. Dan Bung Farhan, kalau kita melihat dari video-video yang dari mereka berdua ini, kalau untuk dari Gustaf, dia memang ingin menyampaikan, mungkin bisa disampaikan menyampaikan ke generasi muda, ke siswa-siswi yang lainnya, bahwasanya ya OSIS itu sebagai wadah aspirasi. Jadi seperti hal lingkup kecilnya lah di sekolah, itu ada OSIS sebagai wadah aspirasi dari siswa-siswinya. Dan mungkin dari Lofi sendiri, dia ingin menyampaikan bahwasanya bahwa dalam organisasi di sekolah itu ada OSIS dan MPK, dan mereka saling berdampingan, saling membersamai. Itu tadi. Jadi hal-hal positif apa yang bisa disampaikan dari ini kan, dari di sekolah itu banyak sebenarnya. Jadi nggak harus setelah lulus sekolah baru kita memulai hal besar ya. Padahal kita mulai aja dulu dari hal kecil di sekolah. Nanti setelah keluarnya akhirnya akan ada hal besar yang bisa dilakukan gitu. Terus tadi udah bahas konsep. Ide yang muncul tuh pas waktu ada lombanya nih, mau bikin video inilah gitu. Gimana nih? Ide yang muncul nih dari kalian ya, mau pengen video yang kayak membahas seperti yang kayak Lofi kan membahas tentang kayak bagaimana pemilihan ketua OSIS yang benar gitu kan. Mungkin bagaimana nih caranya, Lofi? Caranya gimana maksudnya Kak? Ide yang muncul. Ide tiba-tiba muncul kan karena pas banget nih topiknya tentang demokrasi dan salah satu contoh program kerja di sekolah kami seluasan nih, namanya seleksi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Mansa. Nah itu kan pas banget sama demokrasi yang biasa kayak pemilihan presiden atau kayak DPR segala macam lah. Nah di situ kan kami membuat video ini sebagai kayak edukasi ke teman-teman semua. Oh gini nih cara pemilihan, jadi kayak nggak harus pas terjadi di masyarakat baru tahu kan Kak. Nah dari hal kecil kita bisa beritahu nih, oh kayak gini nih caranya, harus kayak nyatat dulu, harus absen dulu, harus masuk ke kotak suara, nggak boleh ngintip-ngintip kan Kak. Jadi kan salah satu edukasi atau moral lah cara pemilihan. Mungkin itu sih. Kalau aku dari motivasinya itu, ide awal video itu tuh dari ketua OSIS aku sendiri. Karena awalnya harusnya dia yang ikut di ajang perlombaan video KPU ini. Pas dia nggak bisa, dia minta aku untuk gantikan. Aku tanya ke dia, ini kira-kira videonya mau dibuat seperti apa? Kata dia, kan kita ada pembuatan barcode QR nih yang baru kita buat untuk aspirasi. Kamu masukin aja itu ke videonya. Dengan kemarin udah ada yang aspirasiin pengen ngadain kegiatan workshop Bepulin, terus kami sampaikan ke guru-guru, terus ternyata guru-guru bisa approve kegiatan itu. Luar biasa, keren banget. Jadi luar biasa ya, banyak inspirasi. Ide-idenya langsung muncul nih kan. Ide-idenya langsung muncul dari ketua OSISnya, bagus gitu kan, karena di program kerjanya ada scan barcode aspirasi dimunculkan, dan juga dari Lofi ini implementasi yang ada mungkin di pemilih tuh bagaimana cara di TPS nih, bagaimana nih kondisi TPS nih, bagaimana kalian implementasikan di sekolah sebagai pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS seperti itu. Dan pasti kan dalam produksi video nih ya, pasti akan menemukan tantangan. Kemudian dalam video ini apakah kalian sendiri ataukah mungkin libatkan teman-teman kalian, misalkan satu sekolah yuk kita bikin nih, misalnya kayak gitu nih kan, ada yang kayak gitu. Atau bagaimana? Boleh dari Lofi dulu. Dari Lofi, tentu Lofi ngelibatin teman-teman. Kayak seperti kakak-kakak lihat video Lofi, itu ada yang baju merah, ada yang baju biru, yang merahnya MPK, yang birunya OSIS. Nah kenapa sih Lofi ngelibatin teman-teman apalagi yang berbeda organisasi? Karena yang topik yang Lofi pilih kan ada dua tuh, antara yang pemilihan ketua OSIS sama yang ada rapatnya. Nah untuk keduanya itu sama-sama melibatkan. Untuk pemilihan ketua OSIS tentunya MPK butuh dong partisipasi dari OSIS, karena kan yang dipilih adalah pemimpin mereka. Dan yang kedua itu kan tentang ada rapat, dimana itu ada musyawarah pengevaluasian program kerja OSIS ke depannya. Dimana itu tuh kan pasti kita menerima nih, OSIS harus menerima pendapat dari MPK, bagaimana sih kinerjanya lebih baik, dan tentunya OSIS juga harus MPK juga harus menerima nih pendapat dari OSIS. Bagaimana, kami udah melakukan sebaiknya, tapi mungkin ada hal yang mendukung, akibatnya tidak bisa dijalankan dengan selancar itu. Dan untuk tantangannya tentu ada Kak, karena pas buat video itu kan sekitar kami tuh buatnya tanggal 15, itu tuh udah mau mencapai titik puncak pengumpulannya, dan di situ tuh cuaca kurang mendukung. Kami buatnya jam 1, setengah 2 tuh kira-kira hujan lebat, dan situ suaranya cukup mengganggu kan Kak, kita nggak bisa take video dong. Dan kami juga berharap ya 1 hari bisa selesai nih, soalnya waktu udah dekat, besok harus diedit dan 17 harus dikumpul. Di situ kami agak mengulur waktu juga, tapi alhamdulillahnya selesai di hari itu juga ya. Luar biasa. Nah kalau dari Gustaf jadi gimana?
Kalau aku juga pasti ngelibatin teman-temanku yang lain dalam pembuatan video. Kayak yang kakak lihat di awal tuh ada video aku salam dulu di depan sekolah. Itu kegiatan rutin kami setiap hari, menyapa teman-teman. Itu semuanya pasti aku ajak bareng-bareng, ayo teman-teman buat bikin video bareng aku, bantu aku buat bikin video. Sama juga kayak Celovi waktu itu kami baru mulai bikin video di tanggal 15 itu juga. Jadi tantangannya itu lebih ke bagaimana pesan utama dari video itu tetap tersampaikan, sama gimana supaya editingnya tetap kelihatan rapi walaupun kerjanya mepet-mepet banget gitu. Berarti tantangannya itu waktu gitu. Iya. Yang kita berikan ini Evaluasi. Iya, berarti yang evaluasi buat kita sangat mepet gitu ya. Jadi sebagai tantangan buat kalian lah gitu, bagaimana cara satu hari itu satu take, satu kali ngedit gitu. Sekarang lebih balik lagi ke editornya ya. Kasihan editornya. Iya betul kan. Berarti kita harus evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan. Nanti Karena akan kita bikin yang panjang, konsepnya bisa jadi ke movie ya. Iya, Full movie. gitu kan. Movie lebih baik lagi, nanti lah next. Karena ini perlombaan yang baru dan antusiasnya sangat Iya, banyak. betul. Ini jadi bahan evaluasi buat kita, buat sama-sama berkembang lah. Iya, Dan betul. tujuan kita emang buat untuk Lebih baik lagi. pemilih pemula dan lebih baik lagi, dan menyampaikan ke pemilih pemula bagaimana cara demokrasi memilih yang baik, seperti itu sih tujuannya. Jadi itu tadi makanya kami KPU tuh menyelenggarakan video kreatif kemudian esai. Jadi bahwasanya KPU tuh nggak sekaku itu loh ya. Kita tuh sebenarnya memberikan peluang untuk semua generasi ya, terutama karena berkaitan dengan Sumpah Pemuda untuk bisa berprestasi ya. Akhirnya kita juga ingin sosialisasikan gimana sih kalau kita ingin sosial terus kayaknya ya udah dah ya KPU lagi jadi kadang bosan. Masyarakat ini lagi KPU, videonya KPU lagi. Jadi biarkan siswa-siswi ini kan, generasi muda ini yang menyampaikan ide-idenya gitu kan, sosialisasikan. Karena mungkin pendekatan mereka lebih ini ya, lebih gampang, mudah diterima dibandingkan kami yang sudah ya sudah lah ya. Dikatakan tua nggak tua banget. Dikatakan muda udah lewat. Ya udah lewat masanya. Dan kalau dari kalian berdua itu pengalaman berharga apa yang kalian dapat setelah mengikuti lomba ini? Sebagai pemenang ya, apalagi pemenang kan. Pengalamannya. Mungkin dari Gustaf duluan boleh. Pengalaman berharga aku sih lebih ke tadi ya yang kita bahas di awal, di waktu itu lebih menghargai waktu sih untuk pengerjaan. Karena di tanggal 15 itu sebenarnya walaupun udah mepet banget, aku masih agak santai gitu. Baru mepet manajemen waktu ya. Manajemen waktunya. Sama pengalaman yang paling berharga sih waktu merekam bareng teman-teman yang lain ya, soalnya banyak banget bercandanya. Itu seru banget sih. Oke, dari Lovi gimana? Kalau dari Lovi kurang lebih sama kayak Gustaf, karena kan waktu juga mepet, menghargai waktu, dan di situ juga kan yang Lovi libatkan banyak tuh kayak ada mungkin belasan orang lah ikut. Dan di situ lumayan susah juga ngaturnya karena ramai dan juga cuaca nggak mendukung itu. Cuma di situ lah kayak diuji banget nih kerjasamanya, gimana sih kekompakannya betul nggak? Jadi kayak kalau nggak gitu kayaknya kita nggak akan punya nih gimana sih rasanya kita harus mepet tapi harus selesai nih gitu nggak? Ini susah ya. Briefingnya susah. Yang agak susah itu lah yang kita bikin video jadi. Ya kita alami juga sama sih sebenarnya. Luar biasa ya. Kemudian nih, pasti setelah ikut lomba ini kalian tuh apakah ada pandangan berbeda terhadap KPU? Sebelumnya KPU ternyata seperti ini ya, tapi setelah mengikuti lomba ini, ternyata nggak gitu ya. Kita mindset kita aja mungkin. Mungkin karena dilihat kaku gitu, karena lembaga ini kan gimana gitu. Mungkin sekali tahu gini kan mengikuti lombanya dan mengikuti podcastnya ya. Pertama itu teman pemilih gitu. Gimana nih? Bisa di-share ke teman-teman pemilih ya, bagaimana tanggapan sekarang ya? Kalau menurut Lovi ya teman-teman, untuk KPU tuh awalnya kira orang-orang yang jaga di TPS doang gitu, atau orang-orang yang kayak pas pemilihan doang gitu. Rupanya dari KPU tuh banyak ciptain inovasi-inovasi baru lah, tentunya untuk remaja seumuran Lovi. Karena kan ya baik lagi ke jawaban Lovi sebelumnya, kayak remaja di seumuran kita ini nih masih minim banget informasi tentang seperti ini. Nah dengan KPU menciptakan inovasi seperti ini cukup membantu juga untuk tentunya dari Lovi diri Lovi sendiri belajar juga demokrasi lebih baik seperti ini, musyawarah seperti ini gitu Kak. Oke. Nah kalau dari pandangan aku ya, awalnya aku pandang KPU tuh cuma mementingkan demokrasi di orang dewasa aja, cuma menjaga di TPS-nya kayak kata Celovi tadi. Tapi ternyata KPU itu juga bisa memberikan inovasi untuk demokrasi di levelan kami anak-anak sekolah gitu, juga memperhatikan ke
bagaimana cara kami memilih gitu. Iya. Karena kami masih anak-anak sekolah. Oke, luar biasa. Banyak sekali sih pandangan tentang KPU ini yang bagaimana ya. Sebenarnya kalau kita kan emang KPU ini kan mensosialisasikan kepada pemilih. Pemilih ini banyak kategorinya. Ada pemilih lanjut usia, pemilih kaum disabilitas, dengan pemilih pemula seperti kalian nih, yang akan memilih atau yang sudah memilih, yang sudah berumur 17 tahun. Kalau kalian kan yang akan memilih kan, masih di bawah 17 tahun. Jadi banyak yang akan kami sampaikan nih kepada pemilih pemula pada kalian ini. Bagaimana nih terutama bagaimana nih cara memimpin, cara memilih pemimpin yang benar, bagaimana sesuai dengan hati kalian, bagaimana cara kalian mengimplementasikan demokrasi khususnya itu yang ada di sekolah kalian. Nanti kalian akan terjun ke masyarakat nih, kalian akan menerima hal-hal banyak yang ada di masyarakat, dan masyarakat pasti bakalan bertanya pada kalian, bagaimana sih cara memilih. Setelah ini kalian tahu bagaimana cara demokrasi yang baik, bagaimana cara menyampaikan pendapat ke masyarakat tentang demokrasi, khususnya tentang pemilihan yang ada di Kabupaten Belitung. Seperti itu sih. Jadi jangan lihat cuma di TPS aja. Banyak. Ya kalau yang di TPS itu badan ad hoc kita, perpanjangan tangan kita yang ada di kecamatan, terutama di desa, dan juga ada di TPS. Nah, gitu. Kalau KPU ini karena tugasnya sebagai penyelenggara, penyelenggara, jadi mempersiapkan segala macam kebutuhan, baik itu logistik, baik itu pemimpin-pemimpinnya, eksekutif, legislatifnya, kita persiapkan semuanya. Seperti itu sih gambaran kecilnya. Karena itu tadi bahwasanya kita dari KPU ingin menyampaikan bahwasanya pemilih pemula ini nantinya mereka yang akan menjadi pemilih nanti di masa yang akan datang, ketika usianya sudah 17 tahun, sudah berKTP, kemudian sudah masuk ke data pemilih. Dan kami harapannya itu generasi muda ini yang punya tanggung jawab untuk masa depan bangsa kita kan. Kalau bukan generasi muda siapa lagi kan? Kita harapannya nggak mungkin kita usahakan, kalau kita pengennya malah pemimpin-pemimpin masa yang akan datang mungkin dari kaum muda gitu kan. Kalian gitu kan. Penerusnya. Jadi supaya ide-ide kreatif, inovasi yang ada untuk kemajuan bangsa ini. Kita kan ada 2045 Indonesia Emas harapannya, dan mudah-mudahan kalian mengisinya. Jadi harapannya mudah-mudahan kalau memang bisa juga jadi pemimpin yang di Belitung dulu kayak untuk kecilnya kan, siapa tahu kan step by step ya. Step by step. Kita yang nggak tahu, makanya itu KPU berusaha untuk memberikan inovasi dan juga ingin menyadarkan bahwa generasi muda seperti kalian ini punya tanggung jawab itu loh, untuk menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana memilih pemimpin yang baik, tidak hanya melihat dari emosionalnya. Mungkin emosional dalam artian itu karena tampan, karena sering FYP atau sarang teman atau karena keluarga gitu kan. Karena di FYP ini FYP-nya ini terus nih, pasti pemilihan ya udah karena ada emosional. Udah ke distract ya. Itulah perannya kalian, dan harapannya kami akan selalu terus menyampaikan sosialisasikan bagaimana jadi pemilih yang cerdas, terutama untuk kalian kan di generasi muda sekarang, teknologi semakin canggih, berita hoax semakin sering bermunculan. Maka itu kami harapannya kalian ini yang menjadi, karena udah kenal KPU, udah ikutin lomba, jadi agen perubahan untuk generasi muda. Jadi kalian tahu nih KPU ini seperti apa. Misalkan teman-teman kalian nanya nih, bagaimana nih KPU nih gini-gini, kalian bisa menyampaikan informasinya gitu. Perpanjangan tangan kita yang ada di sekolah itu kalian gitu kan. Dan lanjut ya. Boleh. Kalau untuk menurut kalian berdua nih ya, peran pemuda Belitung ini dalam demokrasi dan politik itu seperti apa? Mungkin demokrasinya aja deh membahas. Kalau peran pemudanya ya, ngelihat teman-teman masih nggak sih aware sama demokrasi gitu? Punya kesadaran nggak bagaimana demokrasi? Apakah kayak bodo amat lah gitu, acuh tak acuh pada intinya kayak gitu. Bagaimana? Kalau mungkin dari Lofi? Kalau dari Lofi ya Kak, menurut Lofi untuk perannya masih minim, karena apalagi seumuran Lofi kan masih kurang ya kan, informasinya masih belum ngerti. Nah karena nggak ngertinya itu Kak, mereka jadi kayak udahlah biarin aja, yang penting milih gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih pemimpinnya betul gak, atau kayak pasti gak kerjanya. Cuma mungkin kayak kakak, mungkin karena FYP terus pilih gitu kan. Nah mungkin Lofi harap juga dari video yang kita buat seperti ini, teman-teman Lofi atau yang seumuran Lofi ataupun nanti remaja-remaja yang lain, kayak gini nih yang lebih baik, atau kayak janganlah kayak gitu, karena kan pemimpin ini tuh pasti akan berdampak juga ke mana sih kita akan bergerak nantinya. Iya betul. Nah kalau dari Gustaf gimana? Kalau dari aku, menurut aku juga masih minim sih Kak. Di Anugerah juga untuk aspirasi ini kan masih baru. Sebelumnya tuh
mereka kalau mau menyampaikan aspirasi itu masih takut-takut, masih nggak berani gitu untuk menyampaikan apa yang mereka mau ke kami gitu. Aku harap sih dengan program kerja yang udah kami buat ini mereka bisa lebih berani lagi sih buat menyampaikan aspirasi mereka. Betul. Karena berarti pengetahuan. Pengetahuan tentang mungkin demokrasi. Betul. Pada umumnya demokrasi ini terlalu minim. Sebenarnya karena sekarang ini zamannya sosial media ya, Om ya. Informasi itu dapat bisa diakses di mana aja. Di mana aja, kalian tinggal search di mana aja. Dan misalkan kalian pengen bertanya tentang demokrasi, khususnya tentang kepemiluan yang ada di Kabupaten Belitung, kan bisa langsung, teman-teman pemilih bisa langsung ke website atau ke sosial media. Atau kalau misalkan kalian kurang yakin nih, kalian bisa langsung datang nih, ajak gurunya langsung datang. Kalian mau cari informasi tentang apa nih? Kalian mau tahu tentang apa nih? Demokrasi tentang apa nih? Bagaimana cara memilih di TPS, misalkan bagaimana cara kita sebagai pemilih ini menentukan pemimpin kita yang akan datang nih bagaimana, apa caranya, bagaimana kita melihat visi misinya, bagaimana seperti itu. Jadi kayak sekarang informasi mudah diakses. Jadi kalau misalkan untuk pengetahuan yang minim, kalianlah yang bisa untuk memberikan pengetahuan itu sebagai perpanjangan tangan yang ada di sekolah. Terutama mereka ini kan OSIS dan MPK gitu kan. Kalian ini ibaratnya ruang lingkup kecil, penyelenggara kecil yang ada di sekolah gitu. Jadi kalian yang bisa, misalkan kalian teman kalian yang belum aware nih, ya udah kalian kasih tahu. Boleh dong, misalkan ada pemilihan OSIS nih, boleh dong gunakan suaranya, silakan pilih. Jangan pilih karena ada kedekatan, jangan pilih karena ini teman, ini saudara, ini abang gitu. Pilihlah sesuai dengan hati nuraninya, pilih sesuai dengan visi misinya. Menurut kalian itu baik dan bagus, itu silakan untuk dipilih gitu. Dan kita udah masukin sesi terakhir kan? Waduh, nggak kerasa ya? Kirain baru 10 menit. Ternyata ya. Dan ini mungkin akan, kalau kalian diberikan kesempatan, apa yang ingin kalian sampaikan ke para pemuda, karena kita sedang di hari Sumpah Pemuda, nah, mungkin bisa sampaikan ke teman pemilih dan generasi muda terkait pesan apa yang kalian sampaikan di hari Sumpah Pemuda ini untuk para pemuda. Silakan dari Lofi, boleh. Halo teman pemilih, mungkin ada sedikit pesan. Lofi tidak bisa memberikan banyak-banyak, tetapi beranilah mengambil langkah, jangan takut berpendapat, karena setiap perubahan tuh dimulai dari langkah kecil kita. Jika kita sendiri tidak berani untuk mengambil langkah, jangan harap ada terjadinya perubahan di diri kita ataupun sekitar kita. Luar biasa. Halo teman pemilih, kalau dari aku pengen menyampaikan bahwa beranilah untuk beraspirasi, karena satu suara dari kalian itu sangat berperan besar bagi satu komunitas yang ada atau satu bagian yang kita ambil itu. Luar biasa. Berani melangkah ya loh ya. Berani melangkah, Tapi berani melakukan aspirasinya. Kalau nggak berani melangkah, kita nggak akan tahu. Berarti di titik itu kan? Di titik itu. Langkah itu nggak perlu buat lari. Nggak. Iya. Kecil-kecil yang penting sampai ya. Benar sekali. Itulah. Kadang sekarang dunia muslim pengennya yang instan. Padahal suatu hal yang instan, ya bertanya nggak lama juga. Betul. Kan? Kalau kita melalui proses langkah kecil, karena langkah besar dimulai dari langkah kecil. Betul. Gak ada dong langkah-langkah langsung langkah besar kan? Masih langkah kecil langkah besar kan? Oke. Dan kemudian juga mungkin bisa disampaikan, karena kaliannya bikin video kreatif, mungkin ada orang di belakang layarnya nih. Apakah ada yang disampaikan ke teman-teman kalian yang telah membantu dan akhirnya membuat kalian menang gitu? Thank you. Boleh silakan. Yang sudah bisa membuat akhirnya menang gitu? Iya silakan boleh. Dari Gustaf boleh. Halo teman-teman, makasih udah bantu aku untuk membuat video ini. Kalian udah bantuin aku untuk take videonya, briefing aku buat bikin videonya, dan terkhusus lagi terima kasih buat guru pembimbing aku karena udah nemenin aku pembuatan video dari awal sampai akhir, sampai ngedit di malam hari juga masih tetap ditemenin. Terima kasih Bu Adel. Halo teman-teman semansa, terima kasih tentunya untuk teman-teman Lofi yang OSIS dan MPK yang sudah menyempatkan waktu untuk berpartisipasi dalam buat video, dan terima kasih juga udah merelakan waktu pembelajarannya di kelas untuk buat video ini. Terima kasih tentunya untuk yang bagian perekaman dan editor. Terima kasih sudah tidak tidur untuk membuat video ini. Terima kasih sudah siap revisi berapa kali untuk pembuatan video ini. Pokoknya Lofi ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman OSIS dan MPK yang telah membantu Lofi sampai di titik ini. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Banget. Terima kasih juga buat kalian yang udah ngikut acara lomba video kreatif ini. Sangat-sangat inspirasi banget dari video-video kalian buat menggambarkan bagaimana pemilih pemula itu. Dan terima kasih juga
buat teman-temannya juga terima kasih yang Iya. udah ngedit. Dan guru pendamping, guru pendampingnya juga ya. Terima kasih, keren Sudah sampai nggak mendampingi. tidur katanya. Editornya, editor begadang terus, terima kasih. Dan ini sebelum kita ending akhir penutupannya, kalau boleh menggambarkan pengalaman ikut lomba ini dalam satu kata apa? Mungkin dari Lofi. Kalau Lofi, inspirasi banget. Inspirasi. Oke, kalau ini Kalau aku berarti berarti. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Inspirasi dan sangat berarti. Berarti. Inspirasi adalah Iya. sangat berarti. Oke. Dan terima kasih buat teman pemilih semuanya. Luar biasa pada hari ini di Hari Sumpah Pemuda ini kita menghadirkan narasumber orang pemuda-pemuda yang memiliki banyak inovasi dan hasil dari pemenang lomba video kreatif tingkat SMA SMK Terpilih mereka duduk di sini. tingkat Kabupaten Belitung ya. Iya, tingkat Kabupaten Belitung ini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman pemilih semuanya untuk selalu support video podcast kami Ngopi Dalu, jangan lupa untuk subscribe dan follow semua sosial media KPU Kabupaten Belitung. Belitung. Terima kasih terutama buat narasumber kita Gustaf Dan sama Lofi, terima kasih dan selamat telah menjadi pemenang di lomba video kreatif. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ke depannya, mudah-mudahan setelah kalian kesini kita pun bisa kesana untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah kalian. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin Rom juga terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman pilih. Mohon maaf bila selama podcast kami itu ada salah-salah kata dan juga ke adik-adik. Mohon maaf bila kami sebagai host mungkin ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Saya Kirom. Saya Farel dan Aziz. saya Gustaf. Saya Lofi Deka Putri. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.